Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita ke mata pelajaran Matematika untuk kelas 10 semester 1. Dalam video ini, Ibu akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Perlu kita ingat kembali tentang persamaan nilai mutlak. Ya, di sini ada 3 contoh bentuk persamaan nilai mutlak. Dari ketiganya, kalian bisa mengamati bahwa ada kesamaan. Yang pertama adalah ketiganya memuat bentuk nilai mutlak. Ya, ini yang pertama. Ini yang kedua, ada nilai mutlaknya. Oke, kemudian apalagi yang sama? Yaitu menggunakan tanda sama dengan. Ya, oleh sebab itu disebut dengan persamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Namanya saja pertidaksamaan nilai mutlak. Tentu ciri-cirinya yang pertama adalah memuat bentuk nilai mutlak. Kemudian menggunakan tanda pertidaksamaan. Masih ingat tanda pertidaksamaan itu apa saja? Ya, yang pertama adalah tanda ini, itu kurang dari, ada kurang dari atau sama dengan, kemudian lebih dari, dan yang keempat adalah lebih dari atau sama dengan. Ini adalah beberapa contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ada beberapa bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah mutlak fx dengan c atau konstanta. Ini titik-titiknya diisi dengan tanda pertidaksamaan ya. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, ataupun lebih dari atau sama dengan. Untuk bentuk yang pertama ini, nilai C-nya ada syaratnya, yaitu C-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena dia nilai mutlak harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Maka C-nya harus positif atau sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua adalah mutlak fx dengan gx. Di sini gx-nya tidak menggunakan tanda mutlak, maka harus ada kondisi bahwa gx-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Seperti halnya tadi yang konstanta tadi ya. Bentuk yang ketiga adalah mutlak fx dengan mutlak gx. Karena di sini sudah menggunakan tanda mutlak, maka tidak perlu menggunakan syarat yang ini. Syarat yang dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Karena kalau tanda mutlak, pasti dia sudah lebih dari atau sama dengan 0. Yang keempat adalah mutlak fx ditambah atau dikurangi mutlak gx dengan c. Seperti halnya tadi, c-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ya, titik-titik ini bisa digantikan dengan tanda pertidaksamaan tadi. Ada 4 tadi ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke bagian ini. Untuk menyelesaikan bentuk mutlak fx dengan j, kalian bisa menggunakan atau memanfaatkan teorema ini. Ini ada 4 ya, karena tanda pertidaksamaannya ada 4. Yang pertama kita bahas tentang kurang dari atau sama dengan. Jika mutlak fx kurang dari atau sama dengan c atau suatu konstanta, maka berlaku negatif c kurang dari atau sama dengan fx, ini tanpa tanda mutlak ya, kurang dari atau sama dengan c. Ya. Yang kedua itu bentuknya mutlak fx kurang dari c. Hampir sama dengan yang ini, namun tandanya berbeda
tanpa sama dengan ya ini. Coba diperhatikan. Ya. Yaitu penyelesaiannya nanti negatif C kurang dari Fx kurang dari C. Kemudian bentuk yang ketiga adalah mutlak Fx lebih dari atau sama dengan C. Maka berlaku Fx kurang dari negatif C atau Fx lebih dari atau sama dengan C. Bentuk yang keempat hampir sama dengan bentuk yang ketiga. Yang berbeda hanya tandanya tanpa sama dengan ya. Oke, maka bentuk yang keempat adalah mutlak Fx lebih dari C. Penyelesaiannya Fx kurang dari negatif C atau Fx lebih dari C. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X plus 5 lebih dari 3. Penyelesaiannya, ingat ya, ini tadi menggunakan tanda lebih dari. Maka, kalau menggunakan tanda lebih dari, bentuk yang seperti ini, penyelesaiannya adalah Fx kurang dari negatif C atau Fx lebih dari C. Kita bisa langsung gunakan bentuk ini. Kita jabarkan menjadi, Fx-nya adalah X plus 5 dan C-nya di sini adalah 3. Maka Fx kurangi C, negatif C atau Fx lebih dari C. X plus 5 kurang dari negatif 3 atau X plus 5 lebih dari 3. Kemudian kedua ruas kita kurangi 5. Kenapa? Supaya di ruas ini hanya tertinggal variabel X. Ya, atau ini bisa kalian bisa dimaksudkan dengan ini dipindah ruas atau dioperasikan dengan suku yang sejenis. Jadi di sini tinggal X, nanti di sini konstanta. Ya. Dikurangi 5. Oke, X plus 5 dikurangi 5. Kalau di ruas kiri dikurangi 5, maka di ruas kanan juga harus dikurangi 5. Maka ini kurang dari negatif 3 dikurangi 5, atau X ditambah 5, kurangi 5, lebih dari 3 min 5. Sehingga kita perolehlah di sini tinggal X kurang dari, ini hasilnya negatif 8, atau X lebih dari, ini hasilnya negatif 2. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X kurang dari negatif 8 atau X lebih dari negatif 2. Oke, kita lanjut. Menyelesaikan bentuk pertidaksamaan mutlak Fx dengan Gx dan mutlak Fx dengan mutlak Gx. Ini penyelesaiannya hampir sama, cuman yang ini kan harus ada syaratnya. Kalau yang ini kan tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat tambahan maksudnya ya. Kedua bentuk ini dapat kita selesaikan dengan kuadrat kedua ruas. Masih ingat ya, waktu kemarin persamaan nilai mutlak ada kuadrat kedua ruas. Di sini Ibu membahas penyelesaian yang Ibu anggap mudah untuk bentuk-bentuk pertidaksamaan itu. Kalau yang tadi, bentuk yang tadi itu lebih mudah dengan cara yang tadi. Kalau yang bentuk ini lebih mudah dengan kuadratkan kedua ruas dibanding dengan cara yang lain menurut Ibu. Atau kalian juga bisa mencobanya sendiri, kalau mau konsultasi juga bisa. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 3x plus 4 kurang dari atau sama dengan mutlak x min 2. Nah, ini kedua ruasnya berada dalam tanda mutlak ya. Kita menggunakan cara kuadrat kedua ruas. Oke, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. Dan kita pindah ruas yang ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri sehingga diperoleh 3x plus 4 kuadrat
dikurangi X min 2 kuadrat, kurang dari atau sama dengan 0. Ya, karena ini sudah dipindah, jadi di sini nilainya 0. Kemudian kita operasikan seperti halnya waktu persamaan nilai mutlak. Kalian bisa menjabarkannya menjadi seperti ini. Ini yang P, ini yang Hi ya. P plus Hi dikali P min Hi. Jadi 3X plus 4 ditambah X min 2 dikali 3X plus 4 dikurangi X min 2. Hati-hati, ini harus pakai tanda kurung ya, karena pengurangan. Kalau tidak pakai tanda kurung, nanti hasilnya berbeda. Oke, kemudian kita operasikan. Ini 3X ditambah X yang dioperasikan dengan yang sejenis ya. 3X dengan X, diperolehlah 4X ditambah tadi ya. Kemudian 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Terus yang ini 3X ditambah 4, ini kita kali skema ya. Hasilnya negatif dikurangi X ditambah 2. Kemudian kita operasikan, diperolehlah 4X plus 2, ini yang tadi, ditambah, dikali 2X plus 6, kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan dulu batasnya. Ini kan belum sampai ke hasil akhir, belum sampai ke jawabannya atau penyelesaiannya. Kita tentukan dulu batasnya dengan menggunakan ini. Yang bagian ruas ini kita sama dengankan 0. Kenapa disama dengankan 0? Kita mencari titik yang menjadi batas atau patokan ya. Oke, kita sama dengan 0. Seperti kita memanfaatkan persamaan nilai mutlak waktu kemarin ya. Ini 4X plus 2 sama dengan 0 atau 2X plus 6 sama dengan 0. Karena perkalian yang hasilnya 0 adalah kemungkinan yang ini sama dengan 0 atau yang belakang yang sama dengan 0. Ya. Oke, hasilnya jadinya ini dipindah ruas, kemudian dibagi 4, hasilnya X-nya ya sama dengan negatif setengah, atau yang ini berarti dipindah ruas jadi negatif 6, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah negatif 3. Jadi batasnya adalah negatif setengah dan juga negatif 3. Kita buat garis bilangannya. Batasnya adalah yang pertama negatif setengah, kemudian yang kedua adalah negatif 3. Ingat kalau membuat batas, kalau ini tandanya menggunakan sama dengan, kita buat bulatannya penuh. Kenapa? Artinya penuh adalah dia termasuk. Nanti akan kalian pahami, tapi intinya di sini adalah bulatan penuh merupakan bahwa negatif setengah ataupun negatif 3 itu termasuk ke dalam himpunan. Nah, di sini kita lihat ada 3 bagian ya, 3 bagian potongan. Ini di sebelah kanannya negatif setengah, ini di antara negatif 3 dan negatif setengah, dan ini di sebelah kiri negatif 3. Untuk mengetahui mana yang merupakan penyelesaiannya dan mana yang tidak, perlu kita uji coba titik. Tapi yang diuji coba jangan titik yang sudah ditentukan ini. Yang kita pilih adalah titik di luar batas ini. Carilah angka yang mudah untuk dihitung. Contoh nih ya. Contoh adalah 0. Kita pilih X sama dengan 0. 0 itu letaknya di sebelah kanan negatif setengah ya. Berarti di area sini. Kita akan tentukan area ini itu memenuhi atau tidak. Oke, kemudian setelah kita pilih nilai X, kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Yaitu, ini kan 3 kali 0, 0. Ditambah 4. Kurang dari 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah, ini 4 kurang dari 2. 4 kurang dari 2, salah ya, bernilai salah ya. Maka, area di sebelah kanan negatif setengah, kita beri tanda TM atau tidak memenuhi. Karena
berapapun angka yang kita ambil, dia akan bernilai salah pada pertidaksamaan ini. Contohnya 4 kurang dari 2. Apa betul? Kan nggak betul kan? Atau salah ya? Oke, maka yang di area ini kita beri tanda TM atau tidak memenuhi. Berarti bukan ini yang menjadi penyelesaiannya. Selanjutnya, kita pilih X sama dengan negatif 1. Kita pilih yang ada di area tengah ini ya. Pilih negatif 1 karena apa? Yang mudah dihitung. Boleh kamu milih negatif 2 selama dia berada di area ini ya. Negatif 1 kita substitusikan ke pertidaksamaan ini lagi. Diperolehlah ini hasilnya negatif 3 ditambah 4 kurang dari negatif 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah 1 kurang dari 3. Dan pernyataan ini bernilai benar. 1 benar kurang dari 3. Maka area di antara negatif 3 dan negatif 1, karena ini kan negatif 1 letaknya di antara ini ya. Di sini area ini yang di antara negatif 3 dan negatif 1 ini kita beri tanda memenuhi karena dia bernilai benar pernyataannya tadi setelah disubstitusikan ke pertidaksamaan ini. Ya, jadi mau berapapun angka yang kita ambil di sini, nanti hasilnya akan memberikan pernyataan yang benar. Oke, dengan cara yang sama, kalian bisa menentukan area ini, area yang di sebelah kiri negatif 3. Kalian bisa menggunakan X-nya sama dengan negatif 4, ataupun negatif 5, ataupun berapapun. Nah, kalian coba saja, dan hasilnya adalah TM, atau tidak memenuhi. Jadi, yang memenuhi kan hanya area ini saja ya, maka kita tulisnya nih, negatif setengah kurang dari X, maaf, yang betul adalah negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif setengah. Harus diurutkan ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah mutlak X kurung kurawal X, di mana negatif 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif setengah. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Bentuk yang keempat adalah mutlak fx ditambah atau dikurangi mutlak gx dengan c. Syarat konstantanya atau c-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan ini kita menyelesaikannya dengan definisi nilai mutlak. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 2 ditambah mutlak 2X min 1 kurang dari 14. Untuk penyelesaiannya, kita memanfaatkan definisi nilai mutlak. Ini adalah bentuk mutlaknya ada 2 ya, maka kita tentukan definisi nilai mutlaknya dulu. Yang ini definisi nilai mutlak dari mutlak X plus 2. Kemudian kita tentukan definisi nilai mutlak 2X min 1. Diperolehlah ini. Oke, berarti kan ada yang ini areanya adalah yang berwarna coklat ini, dan ini yang berwarna biru. Ada 2 batas ya untuk nilai mutlaknya. Berarti ada 3 area. Yang ini di sebelah kanan setengah dan juga di antara negatif 2 dan setengah, serta di sebelah kiri negatif 2. Maka nanti definisi nilai mutlaknya kita bagi menjadi 3, yang tadinya 2 menjadi 3. Yang ini X plus 2 yang lebih dari negatif 2, pada ini kita masih menggunakan X plus 2. Oke.
Ya. Ibu ini mengambil contoh yang sama dengan persamaan. Oke, maaf. Ini contoh soalnya hampir sama dengan contoh soal di persamaan nilai mutlak. Hanya saja tandanya yang berbeda ya. Kalau persamaan kan menggunakan tanda sama dengan. Oke, kalau yang ininya, kalau kalian sudah menentukan definisi nilai mutlaknya, baru kita akan menggunakannya. Oke, lanjutnya. Yang pertama tadi batasnya adalah yang di sebelah kanan setengah, atau X lebih dari atau sama dengan setengah. Maka mutlak X plus 2 kita ganti menjadi X plus 2 ditambah mutlak 2X min 1 menjadi ditambah 2X min 1 kurang dari 14. Kita operasikan, diperolehlah 3X plus 1 kurang dari 14. Kemudian kita pindah ruas yang ini satunya, jadinya kan dikurangi 1. 14 dikurangi 1 hasilnya 13. Kemudian kita bagi 3. Diperolehlah X kurang dari 13 per 3. Nah, untuk bagian 1 ini kita ada dua batas, atau kita punya dua area. Yang pertama area di X lebih dari atau sama dengan setengah, dan yang kedua adalah X kurang dari 13 per 3. Nah, nilai X yang memenuhi kedua ini kita harus mencari irisannya, dan irisannya adalah X-nya berada di antara setengah dan juga 13 per 3. Oke. Ini yang lebih dari setengah, ini yang kurang dari 13 per 3. 13 per 3 itu kan kira-kira 4, berapa ya? 4,3333 ya. Maka berada di antara itu. Jadi irisannya adalah setengah kurang dari atau sama dengan X kurang dari 13 per 3. Kemudian bagian yang kedua adalah batas antara negatif 2 dan setengah. Kemudian mutlaknya kita ganti sesuai dengan kondisinya tadi. Yang ini jadi X plus 2, yang ini menjadi negatif dikurangi 2X plus 1, yang ininya tetap kurang dari 14. Kemudian kita operasikan, diperolehlah X dengan X dikurangi 2X hasilnya negatif X, 2 ditambah 1 hasilnya 3, kurang dari 14. Kemudian 3-nya ini kita pindah ruas menjadi dikurangi 3, hasilnya adalah negatif X kurang dari 11. Jadi X lebih dari negatif setengah. Ini dikali negatif 1, tandanya berkebalikan ya. Ingat, kalau dia dikali negatif 1 ataupun negatif berapapun, tandanya menjadi kebalikan. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Oke, bisa dipahami ya. Kalau dia tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti menjadi lebih dari atau sama dengan. Oke, untuk yang bagian kedua ini, batasnya di antara ini dan X lebih dari negatif 11. Maka irisannya adalah tetap yang ini. Yang memenuhi antara ini dan ini. Yang memenuhi keduanya adalah irisan itu yang memenuhi di kedua ataupun memenuhi semuanya, semua batas ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah untuk X kurang dari negatif 2. Kita gantikan yang tanda mutlaknya sesuai kondisi di X kurang dari 2, negatif 2, maaf. Yang ini jadi negatif X dikurangi 2, yang ini dikurangi 2X ditambah 1, kurang dari 14. Kemudian kita operasikan, negatif X dikurangi 2X jadinya negatif 3X, negatif 2 ditambah 1 jadinya negatif 1, kurang dari 14. Yang ini pindah ruas menjadi negatif 3X kurang dari 15. Ini kan kalau dipindah ruas menjadi ditambah. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Maka diperolehlah X lebih dari negatif 5. Ingat ya, tandanya kalau dia dikali ataupun dibagi negatif, bilangan negatif, maka tandanya menjadi kebalikannya. Oke, irisan dari
batas ini dengan yang ini adalah jadinya di antara negatif 5 dan negatif 2. Oke. Penyelesaian dari pertidaksamaan ya. Maaf. Ini harusnya pertidaksamaan. Pertidaksamaan tadi itu gabungan dari hasilnya ini 1, 2, dan 3. Ini digabung. Kalau dia dibuat garis bilangan, berarti ada 3 area ya. Kemudian gabungannya adalah ini. Kan ini kan diantara setengah sampai 13/3. Yang ini dari negatif 2 sampai setengah. Yang ini dari negatif 5 sampai negatif 2. Kan saling nyambung ya kalau digabung. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana negatif 5 kurang dari X kurang dari 13/3. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikannya di ruang belajar Semanka Batik, ataupun bisa chat WhatsApp Ibu, ataupun bisa berkomentar di YouTube-nya langsung. Oke. Jika ada yang belum dipahami, bisa kalian ulangi kembali videonya. Jika masih bingung lagi, jika masih ada kebingungan lagi, atau ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, langsung menghubungi Ibu. Oke. Selanjutnya adalah latihan. Silakan diselesaikan latihannya ini, nanti dikirimkan ke ruang belajar. Baik, sekian video pembelajaran tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.